Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Fidian Aunilah dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 21 September 2022. Komisi 1 DPR RI mendukung penambahan porsi anggaran Kementerian Luar Negeri yang diperuntukkan bagi kesejahteraan perwakilan Indonesia di luar negeri agar kinerja diplomasi Indonesia ikut meningkat. Komisi 1 DPR RI mendukung penambahan porsi anggaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menjamin kelayakan hidup perwakilan Indonesia dan meningkatkan fungsi diplomasi Indonesia di luar negeri. Pada rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri, hari ini, Sekjen Kemenlu RI Cecep Herawan berharap agar Kementerian Keuangan dapat memberikan penambahan atau penyesuaian postur anggaran Kementerian Luar Negeri di tahun berjalan 2023 dan meminta dukungan dari Komisi 1 DPR RI untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terkait kesejahteraan lokal staf, memang kami saat ini sedang merancang peraturan presiden terkait dengan pegawai setempat, di mana sejauh ini ketentuan mengenai pegawai setempat payung hukumnya belum terlalu kuat, sehingga mudah-mudahan dengan payung hukum yang baru ini kita juga akan mempunyai mekanisme penggajian yang baru yang tidak dikaitkan lagi satu dengan yang lain. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI menyatakan bahwa DPR menyetujui usulan pagu definitif Kementerian Luar Negeri dan mendukung pengadaan sarana prasarana minimum penunjang pemenuhan kelayakan hidup diplomat untuk meningkatkan kinerja perwakilan diplomasi Indonesia di luar negeri. Komisi 1 DPR RI mendukung upaya Kemlu untuk terus berkoordinasi dengan KL terkait bagi peningkatan alokasi anggaran dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan infrastruktur diplomasi minimum, serta mendukung komponen utama kesejahteraan diplomat dan staf lokal guna peningkatan kinerja perwakilan. Antara lain, A. Fasilitas sewa rumah, B. Fasilitas restitusi pengobatan, C. Kenaikan angka dasar tunjangan luar negeri, serta D. Penataan peraturan terkait pegawai setempat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Anggaran DPR RI meminta transfer dana ke daerah dievaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan seperti data kependudukan, inflasi, dan kondisi fiskal daerah. Badan Anggaran DPR RI meminta transfer dana ke daerah dievaluasi secara berkala. Hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Anggota Badan Anggaran DPR RI Nur Yasin mengatakan transfer dana ke daerah perlu dievaluasi secara berkala. Hal itu untuk memperkuat transparansi pengelolaan transfer dana ke daerah serta meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat. Iya, alokasi ke daerah itu kan berdasarkan rumus-rumus. Rumus luasan daerah, rumus jumlah penduduk, dan lain-lain kan. Saya pasti banyak lah rumusnya itu. Dan menurut saya ini kan harus dievaluasi karena banyak perubahan. Jumlah penduduk berubah. Misalnya juga inflasi di daerah berubah, fiskal di daerah berubah. Oleh karena itu perubahannya setiap berapa tahun sekali, setiap berapa periode sekali, itu yang saya nggak tahu. Nah, harusnya dirubah dan itu bekerja sama dengan universitas, lembaga-lembaga penelitian universitas saja. Gitu. Pemerintah daerah saat ini diberikan 2% dana transfer umum dan dana bagi hasil yang berasal dari APBN untuk mendanai program perlindungan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi angkutan umum dan UMKM. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 mengalami penurunan. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk fokus pada peningkatan produksi pangan. Selain itu, penanganan krisis pangan, kegiatan monitoring, dan penyuluhan pada petani juga harus dioptimalkan. Komisi 4 DPR RI merasa prihatin anggaran Kementerian Pertanian 2023 terjadi penurunan dan meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan efisiensi dan fokus dalam menjaga produktivitas pangan.
Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin menilai hal ini akan memberatkan sektor ketahanan pangan ke depannya. Ia meminta perlu adanya tata kelola niaga pangan untuk bisa melindungi kepentingan para petani dan memastikan kebutuhan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan. Tentu ini menjadi sesuatu yang berat ya ke depannya, dan kita minta Kementan agar lebih efisien dan fokus kepada anggaran peningkatan dan menjaga produksi kita gitu. Kita tahu bahwa produksi gabah kita alhamdulillah surplus ya, bahkan data yang ada itu kurang lebih 7 juta ton ya. Kemudian juga jagung kita juga sudah cukup untuk pakan ternak walaupun memang ada impor untuk industri. Sementara, anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan mengatakan perlu adanya langkah optimal untuk dapat meningkatkan produksi pangan secara nasional serta mengatasi krisis pangan, seperti halnya intensifikasi lahan pertanian, pengolahan bibit unggul yang berkualitas, dan rehabilitasi saluran irigasi. Selain itu, monitoring juga perlu dilakukan agar implementasi program dapat tetap berjalan. Ya, oleh sebab itu juga yang tak kalah pentingnya bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada petani agar produksinya bisa meningkat. Tapi di samping itu juga salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani kita saat ini adalah kelangkaan pupuk. Oleh sebab itu pemerintah harus melakukan monitoring terhadap kondisi pupuk di masing-masing petani. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong adanya pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol melalui RUU Larangan Minuman Beralkohol. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, wacana pengesahan rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol atau RUU Minol kembali menguat. Salah satu semangatnya adalah penolakan tradisi mengonsumsi miras yang terdapat pada sejumlah suku bangsa di Indonesia. Saat ini payung hukum soal minuman beralkohol belum sampai tahap larangan, tapi masih sekedar pengawasan dan pengendalian. Untuk itu DPR menilai pembahasan RUU Minol perlu dikawal oleh berbagai pihak. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen.
Sikap masyarakat terkait wacana larangan minuman beralkohol terbelah. Ada yang setuju, ada juga yang menentang. Kekhawatiran mengenai dampak buruk merebaknya miras lokal menjadi argumen kuat didukung dengan larangan dari norma agama. Terlepas dari polemiknya, minuman fermentasi sesungguhnya sudah membudaya di banyak daerah. Masing-masing punya ciri khas tersendiri dan penamaan yang berbeda-beda, termasuk yang menjadi bagian ritual kedaerahan yang menunjang industri pariwisata. Melihat dilematisnya permasalahan ini, Badan Legislasi DPR RI mendorong adanya pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol melalui rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol. Balik DPR RI pun gencar melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah guna menampung masukan terkait situasi minuman beralkohol yang ada di tiap-tiap daerah. Anggota Balik DPR RI Taufik Basari dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan mengungkapkan, meski minuman beralkohol termasuk investasi yang tertutup, faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara ilegal, bahkan dioplos. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum. Kita meminta masukan dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah provinsi, Forkopimda, kemudian akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dari Sumatera Selatan ini terkait dengan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol yang akan dibahas oleh Balek. Tadi kita sudah dengarkan masukan-masukan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, cukup lengkap, cukup banyak dan sangat substansial. Dalam kunjungan ke Provinsi Kalimantan Barat, anggota Balik DPR RI Adang Darajatun menginginkan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol segera disahkan menjadi undang-undang. Pasalnya, telah banyak korban akibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Nah, kita bersyukur tadi mendapat masukan dari para ulama, dari para ahli hukum, dari dekan universitas, yang mencerminkan bahwa ingin sekali undang-undang minol ini segera diselesaikan karena memang begitu banyak korban daripada minol ini. Sementara itu, anggota Balik DPR RI lainnya, Zulfikar Arse Sadikin, menyinggung judul draft rancangan undang-undang tersebut. Apakah tetap menggunakan nomenklatur larangan yang berarti melarang tanpa pengecualian atau pengaturan yang memungkinkan penggunaan dengan syarat khusus? Ada yang menarik tadi soal judul misalnya, apakah harus tetap menggunakan nomenklatur larangan minuman beralkohol, sementara untuk undang-undang yang lain, misalnya undang-undang narkotika, tidak menyebut. Selain melakukan kunjungan ke berbagai daerah, Balik DPR RI juga menggelar audiensi dengan berbagai pihak. Dalam audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol, anggota Balik DPR RI Supriyansa mengatakan perlunya sebuah aturan yang tegas dalam pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol agar tidak membahayakan generasi bangsa. Anak-anak di Korea Selatan tidak boleh mengkonsumsi yang namanya alkohol. Nah, sekarang apakah di Indonesia kita membiarkan anak-anak kita untuk mengkonsumsi minuman beralkohol itu? Dalam audiensi dengan produsen minuman beralkohol PT Asti Dama Adimukti, anggota Balik DPR RI Lulu Nurhamidah mengatakan perlu adanya klasifikasi jenis minuman beralkohol, terutama yang berkaitan dengan tradisi kearifan lokal. Soal kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kan harus diterjemahkan segamblang mungkin di dalam RUU ini, apa yang dimaksudkan dengan kearifan lokal. Karena memang ternyata praktek-praktek di masyarakat itu ada banyak sekali yang terkait dengan minuman beralkohol. Balik DPR RI menekankan prinsip kehati-hatian dalam pembahasan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Dengan adanya rancangan undang-undang ini, akan semakin melindungi aktivitas perekonomian masyarakat Bali dari adanya miras ilegal atau oplosan yang tak berizin. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Sebuah SMA negeri di Kota Bekasi ramai menjadi perbincangan di media sosial lantaran disebut melakukan pungutan liar berkedok pengumpulan sumbangan dari orang tua siswa. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Komisi 10 DPR RI menyoroti kasus sebuah SMA negeri di Kota Bekasi yang disebut melakukan pungutan liar lewat pengumpulan sumbangan dari orang tua siswa. Komisi 10 menilai jika tidak diikuti dengan kebijakan anggaran yang memadai, maka kasus serupa akan meluas ke sekolah-sekolah lain di seluruh penjuru negeri. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Vincent Aldi, dengan anggota Komisi 10 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di gedung DPR RI, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu tengah ramai diperbincangkan di media sosial mengenai sebuah sekolah menengah atas di Kota Bekasi yang melakukan pungutan liar dalam dalih sumbangan orang tua. Seperti apa tanggapan dari DPR RI? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Profesor Zainuddin Maliki. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Gimana tanggapan Bapak mengenai hal yang masih sering terjadi pungli itu? Ya, pendidikan kita itu ada anggaran pemerintah melalui biaya operasional sekolah, BOS. Dan masih dibuka, partisipasi masyarakat itu masih dibuka. Tetapi definisi partisipasi itu tidak boleh ada unsur pemaksaan. Partisipasi itu adalah sumbangan yang diberikan oleh masyarakat secara ikhlas. Besarnya berapa, itu yang menentukan adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian kapan dia menyumbang, yang menentukan juga masyarakat itu sendiri. Tidak boleh satuan pendidikan atau sekolah itu meminta dengan dalih itu merupakan sebuah sumbangan, tetapi jumlahnya ditentukan, waktunya juga ditentukan. Kalau seperti itu yang terjadi, itu bukan partisipasi, itu bukan sumbangan, tapi itu pungutan, dan itu tidak dibenarkan. Ini, jadi saya kira sekali lagi perlu dicatat, kalau yang namanya sumbangan atau partisipasi masyarakat, jumlahnya itu tergantung kesadaran dan keikhlasan masyarakat itu sendiri.
boleh masyarakat mengeluarkan sebagian dari rezeki yang dimilikinya untuk turut memajukan pendidikan di negara ini, karena toh kita memang sekolahan kita, satuan-satuan pendidikan kita masih belum banyak yang belum memenuhi syarat, apakah dulu dari segi sarana prasarananya maupun dari segi upaya kita melakukan peningkatan kompetensi pimpinannya, kepala sekolahnya, guru-gurunya. Ini masih membutuhkan dana yang lebih besar lagi. Oleh karena itu dibuka partisipasi, tapi sekali lagi mohon dicatat bahwa yang namanya partisipasi adalah masyarakat itu sendiri yang menentukan kapan masyarakat mau memberikan, itu tergantung pada keikhlasan dari atau kesadaran dari masyarakat. Kalau kemudian sumbangan itu ditentukan jumlahnya dan ditentukan kapan harus diberikan, itu yang namanya pungli dan itu yang tidak dibenarkan. Nah, ke depan saya kira perlu ada upaya-upaya menciptakan tata kelola yang lebih bagus. Jangan sampai terjadi pungutan-pungutan kepada masyarakat, apalagi masyarakat kemudian merasa terbebani dengan apa yang diminta oleh satuan-satuan pendidikan kita. Pemerintah saya kira juga perlu di dalam mengalokasikan anggaran bisa memberikan satu skala prioritas di mana kemudian kebutuhan anggaran pendidikan kita itu di sektor mana yang perlu ditingkatkan. Saya kira satuan pendidikan kita memang secara umum membutuhkan peningkatan. Menurut hemat saya, penentuan skala prioritas itu yang akan bisa membantu upaya kita meningkatkan kebutuhan satuan pendidikan, sehingga dorongan-dorongan atau desakan-desakan untuk mencari dana dengan cara-cara yang non-konvensional itu tidak dilakukan lagi. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesediaannya. Sehat selalu ya Pak. Oke. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Zainuddin Malik. Saya Vincent Aldi, melaporkan dari Gedung Nusantara 1, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Rini Reski. Halo pemirsa, selamat sore dan terima kasih Fitian dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Tentunya berita yang pertama datang dari Komisi 10 DPR RI yang menyoroti kasus SMA di Bekasi yang melakukan pungutan liar atau pungli berkedok sumbangan orang tua siswa. Kita bisa lihat di sini dari beberapa media. Di sini Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Saiful Huda, pemirsa, merasa prihatin atas munculnya kasus pungutan terhadap orang tua siswa. Dan menurutnya akar masalah tersebut berasal dari Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2022 tentang organisasi dan juga tata kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Di sini pungutan tersebut dinilai berpotensi menyebabkan penyelewengan dana dan akan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap siswa dari pihak sekolah. Tentunya pemirsa, perlakuan yang tidak setara terhadap siswa di sekolah itu dinilai sangat berbahaya tentunya ya. Dan lebih lanjut pemirsa, Saiful Huda di sini mendorong pemerintah untuk memastikan komitmen Presiden Joko Widodo soal 20% anggaran pendidikan yang harus betul-betul konkret aturan turunannya. Dan juga di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Abdul Fikri Fakih juga menilai pungutan terhadap orang tua siswa menjadi masalah. Karena di sini anggaran pendidikan hanya dialokasikan sebagian kecil untuk bidang pendidikan. Dan lebih lanjut pemirsa, di sini Abdul Fikri Fakih juga menyebutkan jika tidak diikuti dengan kebijakan anggaran yang memadai, maka kasus seperti ini yang terjadi di SMA Negeri Bekasi akan meluas ke sekolah yang lainnya di penjuru negeri Indonesia. Baik pemirsa, semoga tentunya masalah ini akan kita doakan bersama cepat segera terselesaikan ya. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline media online pada hari ini. Datang dari dunia sepak bola, yaitu permohonan proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, yakni Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, yang resmi disetujui DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 20 September kemarin. Baik, di sini juga bisa kita lihat dari beberapa portal media. Dan di sini pemirsa, Jordi Amat merupakan pemain bola berdarah Spanyol dan juga Indonesia. Sementara Sandy Walsh diketahui memiliki keturunan Indonesia dan juga Belanda. Di sini sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah menyetujui naturalisasi kedua pemain tersebut dalam rapat Komisi 3 bersama dengan Menpora, PSSI, serta Wakil Menkumham. Dan di sini pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Bambang Wulyanto mengatakan Komisi 3 DPR RI mengambil kesempatan kesepakatan naturalisasi Jordi Amat dan juga Sandy Walsh seiring dengan harapan para penggemar sepak bola di tanah air. Sementara itu Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani berharap pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada kedua pesepak bola tersebut dapat memperkuat dan juga meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Di sini menurut Puan, pemberian kewarganegaraan melalui mekanisme ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tentunya ya pemirsa, pemberian kewarganegaraan untuk Jordi dan juga Sandy didasarkan pada kepentingan negara, yaitu prestasi di bidang olahraga. Dan selain lewat naturalisasi, di sini Puan Maharani meminta pemerintah untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga dan juga mengalokasikan anggaran yang proporsional agar para atlet mampu terus mengukir prestasi di tingkat dunia. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai Komisi 10 DPR RI yang menyoroti kasus pungli di salah satu SMA negeri di Kota Bekasi dan juga DPR RI yang menyetujui proses naturalisasi dua pemain sepak bola. Dan sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih. Terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidian Aunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.